Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 saya yang berjudul televisi, dan simaklah video berikut ini. TV merupakan salah satu hiburan yang murah dan bisa dipakai oleh semua kalangan. Untuk menikmati layanan televisi, kita juga nggak perlu biaya berlangganan. Cukup sediakan antena UHF, kita bisa menikmati siarannya. Tapi penasaran nggak sih gimana TV bisa nampilin audio visual yang asalnya dari sinyal pemancar yang jaraknya juga puluhan kilometer? Apalagi sekarang sudah pakai TV LED. Udah tipis, lebih hemat daya, kualitas gambarnya juga lebih bagus. Bagaimana tuh cara kerjanya? Di video ini, Autoxpose akan mencoba membedah isi di dalam TV LED dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi di dalam LED TV sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Ada blok power supply yang fungsinya mengubah listrik 220 volt AC dari sumber listrik rumah menjadi beberapa output dengan tegangan yang bervariasi. Lalu ada mainboard sebagai otak dari televisi, dan bagian paling besar adalah layarnya. Cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana. Listrik rumah bertegangan 220 volt masuk ke power supply. Di sini, listrik akan dibagi ke semua komponen dengan tegangan yang berbeda-beda. Ketika kita menyalakan remote TV, mainboard akan aktif. Di mainboard ini, kita akan menemukan input dari antena. Karena fungsi dari mainboard ini, salah satunya untuk mengubah sinyal analog dari antena menjadi sinyal digital yang bisa diterjemahkan menjadi gambar. Dari mainboard ini ada dua outputnya. Pertama, output visual akan dikirimkan ke blok display, dan output suara akan dikirim ke blok audio untuk diubah langsung menjadi suara. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja panel display ini? Bagaimana sinyal-sinyal yang bentuknya seperti energi listrik ini bisa diubah menjadi gambar dengan kualitas yang bagus? Untuk memahami ini, mari kita bedah layar ini ada lapisan apa aja. Layar televisi terdiri dari panel LED backlight. Panel ini berfungsi untuk menghasilkan cahaya mula atau cahaya awal yang akan diubah menjadi gambar. Panel ini terdiri dari beberapa lampu LED yang mampu bersinar terang. Namun di sini cahayanya cuma satu warna, yakni putih. Selanjutnya ada panel LCD. LCD sendiri singkatan dari Liquid Crystal Display. Secara sederhana, panel ini akan menyaring cahaya putih yang dihasilkan oleh panel LED menjadi gambar berwarna. Caranya gimana? Pertama, kita perlu memahami bahwa panel LCD ini tidak rata seperti kaca. Kalau diperbesar, kita akan melihat kalau panel ini tersusun oleh banyak kotak. Kotak-kotak ini biasa disebut dengan pixel. Pixel fungsinya sebagai kotak-kotak warna. Dan tiap pixel dapat menghasilkan berbagai macam warna dengan timing yang juga dapat diatur. Perbedaan warna tiap pixel inilah akan menyusun sebuah gambar pada layar. Jumlah pixel ini pun beragam tergantung resolusi TV Anda. Untuk TV Full HD punya jumlah lebih dari 2 juta pixel. Kalau lebar layar TV Anda 24 inch, berarti panel selebar 24 inci itu tersusun dari 2 juta kotak warna. Jadi intinya, susunan warna tiap pixel inilah yang membuat TV bisa bergambar. Lalu pertanyaannya, bagaimana pixel ini bisa menghasilkan banyak warna padahal sumber cahayanya cuma warna putih? Jawabannya ada pada teknologi liquid crystal ini. Jadi kalau kita bedah lagi, panel LCD terdiri dari dua kaca polarisasi dan di tengahnya terdapat molekul liquid kristal. Kaca polarisasi adalah kaca khusus yang hanya dapat melewatkan cahaya dengan polarisasi searah. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kaca di belakang punya polarisasi horizontal. Sementara kaca depan polarisasinya vertikal. Cahaya yang melewati kaca belakang akan terfilter sehingga polarisasinya jadi horizontal. Begitu melewati kaca depan, cahaya tidak bisa menembusnya karena kaca depan punya polarisasi vertikal. Jadi dalam posisi ini, cahaya tidak tembus sampai ke kaca depan. Lalu molekul kristal cair ini diletakkan di tengah kaca polarisasi. Molekul kristal cair ini punya kemampuan khusus. Dia dapat membelokkan polarisasi cahaya. Jadi, meski cahaya inputnya punya polarisasi horizontal, saat akan melewati kaca depan, polarisasi cahaya bisa berubah vertikal. Dan cahaya bisa menembus kaca. Bukan cuma itu, sudut pembelokan ini juga dapat diatur oleh tegangan listrik. Ketika pembelokan 90 derajat, maka cahaya akan diteruskan 100% ke kaca depan. Tapi kalau sudut pembelokannya kurang, maka intensitas cahaya yang menembus kaca depan juga berkurang. Jadi gampangnya, sudut pembelokan pada kristal cair akan mempengaruhi redup terangnya cahaya pada kaca LCD.
Tapi ini belum menjawab kenapa cahayanya bisa berwarna. Itu karena masih ada satu filter lagi di depan kaca polarisasi ini. Ini adalah filter RGB yang terdiri dari warna merah, hijau, dan biru pada tiap pixel. Sehingga dari depan kita bisa melihat cahaya yang dihasilkan adalah merah, hijau, dan biru. Nah, perbedaan intensitas ketiga warna dasar ini akan menghasilkan efek warna baru. Kalau dilihat dari dekat mungkin ini tidak terlihat. Tapi kalau dijauhkan, maka pancaran cahaya tiap warna pada masing-masing pixel akan saling bercampur sehingga menghasilkan efek warna baru. Inilah asal warna pada panel LCD. Jadi, biar lebih jelas kita rangkum lagi. Layar ini terdiri dari banyak pixel. Dan tiap pixel punya 3 unit warna yang masing-masing bisa dikendalikan intensitas dan timing atau waktunya. Kalau digabungkan, susunan warna yang dihasilkan tiap pixel akan membentuk sebuah gambar berwarna. Lalu komponen apa yang dipakai untuk mengendalikan sudut pembelokan polaritas cahaya pada molekul kristal cair? Komponen tersebut biasa disebut timing controller. Ini mirip seperti mainboard, tapi bentuknya memanjang sepanjang lebar layar TV. Sederhananya, komponen ini akan menerima sinyal listrik dari mainboard dan melakukan logic analisis untuk mengendalikan tiap warna pada tiap pixel secara akurat. Jadi, itulah penjelasan tentang bagaimana TV LED bisa menghasilkan gambar. Baik, terima kasih telah menonton video singkat saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.